seorang pendekar terkuat dari daratan dunia dewa, secara tidak sengaja terdampar di dunia yang dipenuhi pahlawan super masa kini. Ini acara siaran langsung di seluruh dunia. Para pemirsa, 2 jam yang lalu, tiba-tiba muncul seorang pemuda unik di langit kota. Pemuda aneh berambut panjang ini mengenakan pakaian hitam yang aneh pula, sorot matanya seperti monster yang keluar dari neraka. Kemunculan pahlawan super yang pertama sudah berlalu berabad-abad silam. Kekuatan jahat perlahan-lahan pun sudah berkurang banyak. Situasi menegangkan semacam ini sudah jarang ditemukan pada zaman ini. Mari kita saksikan bersama apakah penegak kebenaran dapat mengalahkan kejahatan sekali lagi. Kami dari situs BB sedang menyiarkan langsung untuk Anda. Bila ingin mengetahui lebih lanjut Anda dapat mengecek dari media sosial saya, Top Fans WZH. Dari puncak gedung pencakar langit, sosok pahlawan setengah dewa menampakkan diri. Dialah manusia plastik. Tanpa peringatan, ia melompat dari ketinggian, dan sebuah kotak mesin berteknologi tinggi melesat menyusulnya dari udara. Dalam sekejap, perangkat itu membungkus tubuhnya, membentuk jubah perang canggih. Ledakan hebat meletus di tepian gedung saat proses penyatuan selesai, sementara sistem internal perlahan aktif, 10%, 20%, 40%, 70%, 90%, hingga akhirnya, aktivasi sempurna. Waktu telah berlalu selama setengah jam sejak duel terakhir, kira-kira pahlawan super mana yang akan menantang pemuda ini? Minggir, wos, duarer. Para pemirsa sekalian, seperti yang Anda lihat sekarang, pahlawan setengah dewa, manusia plastik, datang menyambut tantangan. Sulit dipercaya pahlawan super yang datang untuk duel selanjutnya adalah pahlawan setengah dewa yang menduduki peringkat 5 di dunia. Sejak debut hingga sekarang, manusia plastik hanya pernah dikalahkan 5 orang. Tampaknya pemuda ini tidak akan punya kesempatan. Mari kita bersama-sama berduka untuk pemuda ini selama 3 detik. Semoga saja manusia plastik tidak terlalu kejam padanya. Saya ketua dari klan dewa dari daratan Suanzo mohon petunjuk. Tempat apa ini? Tingkatkan level jubah perang. Silakan memasukkan kode level. Level maksimum. Ya Tuhan, manusia plastik berencana menggunakan jurus pamungkasnya. Pertama-tama menaikkan level jubah perang, lalu memusatkan seluruh kekuatan pada lengannya. Ini adalah jurus maut manusia plastik, tinju tornado. Tinjuan ini sanggup menembus tanah hingga 300 meter. Tidak ada orang yang bisa selamat bila terkena serangan ini. Kelihatannya duel kali ini akan berakhir lebih cepat. Anda tidak paham bahasa manusia. Ketika duel, ada satu hal yang perlu kau ketahui. Barang siapa yang berbicara lebih banyak, maka ia akan mati mengenaskan. Apa kau tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang mati karena berduel denganku? Karena ketika berduel, aku tidak bicara. Kau sudah bicara cukup banyak, dengan satu pukulan. Plak. Aku cuma ingin tanya jalan, kenapa cari mati sih? Kalah. Cepat-cepat panggil bala bantuan manusia plastik terjatuh. Terlalu kuat, benar-benar sangat kuat. Sang pemuda hanya mengeluarkan satu jurus untuk mengalahkan manusia plastik. Pemirsa sekalian, hari-hari kita yang damai akan berakhir segera. Kekuatan jahat yang terkuat di dunia sudah muncul. Berabad-abad yang lalu, bumi adalah tempat yang gelap. Dunia ini mulai bermunculan berbagai macam orang aneh, monster, ilmuwan jahat dan sebagainya. Mereka bertindak semena-mena, menghancurkan segalanya. Hingga para pahlawan super mulai bermunculan. Mereka, lalu mereka juga. Hingga akhirnya para pahlawan berhasil menaklukkan para monster berkat keteguhan mental mereka. 11 tahun berlalu, semua orang di dunia dapat hidup tentram, para pahlawan besar juga mulai beristirahat. Sedangkan monster-monster yang tersisa dijadikan peliharaan oleh para pahlawan. Bahkan ada beberapa pahlawan yang terpaksa mencari kerja tambahan untuk berlangsung hidup. Sudah cukup omong kosongnya. Cepat lihat siapa itu, ya Tuhan. Pahlawan super. Para pemirsa sekalian, ternyata yang datang adalah pahlawan tersuper era ini. Manusia super. Kami yakin ini akan jadi duel yang sengit. Aku tidak percaya duel hari ini akan datang seorang pahlawan selevel ini. Aku sangat senang dan beruntung karena hari ini ada di sini untuk menyaksikan langsung. Hei, sudah penjelasannya? Jangan menghalangi kamera. Datang lagi? Biasanya aku lebih suka berpegang pada prinsip kalau bisa diselesaikan dengan duel maka aku tidak akan berbasa-basi lagi. Kau bukan tandinganku. Aku akui kemampuanmu karena sanggup mengalahkan manusia plastik. Tapi kita bukan orang dari dimensi yang sama. Asalkan kau bersedia menjadi peliharaanku, maka peringkatku akan semakin meningkat. Kita juga tidak perlu repot-repot. Para pemirsa, apa kalian dengar itu? Manusia super langsung mengajukan undangan. Kelihatannya manusia super tidak berencana menggunakan kekerasan, namun bermaksud langsung menjadikan musuh sebagai monster peliharaannya. Peliharaan? Maksudmu seperti menjadi sumber energimu ya? Maaf,
Aku tidak tertarik dengan hubungan macam itu. Keputusanmu ini sepertinya tidak cerdas. Wus, pemuda ini menolak undangan manusia super, sekarang manusia super mulai marah. Apa ini yang dimaksud dengan harisma pahlawan tersuper? Bahkan helikopter pun tidak bisa mendekat. Karena kau sama sekali tidak sadar diri, masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Caranya? Langsung hajar saja sampai kau menyerah. Dasar sampah, terima ini. Banyak bicara? Bam, rasakan pukulan emak-emak arisan. Tubuh pahlawan super melesat terbang menabrak helikopter dan dinding gedung hancur terkena hantaman lalu pingsan tak sadarkan diri. Boom, dentuman menggema di seluruh kota. Heran sekali di setiap dunia selalu saja ada orang dengan hobi aneh seperti itu. Lebih baik aku pergi saja. Pemirsa sekalian, tadi aku tidak melihat apapun, helikopter kami juga sudah hancur, sang pemuda pun sudah hilang dari peredaran. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kemana perginya manusia super?